Hai teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker lapis 2. Selamat datang di channel gua. Kita bakalan bahas tentang produk-produk yang selama ini jadi favorit gua. Ya, jadi kita bakalan langsung aja ke videonya. Kalau misalkan kalian penasaran apa sih produk make up yang bener-bener jadi holy grail dari awal sampai akhir, dari mulai skincare-nya sampai ke lipsticknya, apa aja? Jangan kemana-mana, kalau penasaran kita mulai videonya. Jadi seperti kalian tahu teman-teman, gue mulai aktif lagi YouTube itu di 2021 dan 2019 itu mulai jarang untuk bikin video, tapi masih ada lumayan bikin favorite video. Dan selama 2020, 2021 itu gue kayak mulai bangkit dan mulai bikin video lagi dan mulai review lagi. Akhirnya gue punya beberapa produk yang jadi andalan gue, yang selama ini selalu gue pakai dan jadi holy grail gue untuk bisa menampilkan wajah yang bener-bener flawless, juga rapih, cantik, dan bikin gue tampak lebih muda pastinya. Oke, jadi ini dia produk yang pertama, skincare yang bener-bener minimalis tapi bisa bantu wajah gue terhidrasi, tetap lembut dan lembab, tidak bikin nambah komedo. Bagian bawah mata gue jadi tetap halus karena ada eye cream dari Avoskin yang bikin bagian wajah di bawah mata gue itu terlindungi, tetap terhidrasi. Juga dia bikin kerutan sedikit menghilang tapi tidak bener-bener langsung hilang karena butuh proses kalau misalkan kalian melakukan perawatan untuk kulit wajah kalian. Nah, untuk bagian skincare-nya itu produk yang paling penting untuk mengawali semua skincare menurut pendapat gue adalah toner, karena dia bantu untuk bisa menutup pori-pori setelah kita gunakan face wash pada saat kita mencuci wajah kita dengan sabun wajah. Ini dia ditutup lagi pori-porinya dan dibikin lembab. Nah, pada saat kita menggunakan toner itu dia bisa bantu supaya step-step skincare selanjutnya itu bisa lebih meresap, bisa lebih terasa manfaatnya. Nah, terus untuk khusus make up itu gue nggak pakai lagi skincare yang lainnya, tapi gue lebih memilih untuk menggunakan si tinted sunscreen dari BLP Avoskin ya teman-teman, karena dia sudah mengandung Centella asiatica, niacinamide, salicylic acid, dan ada vegan squalane. Jadi untuk toner sama si sunscreen ini dia lumayan punya hubungan dekat karena ini non comedogenic. Ini juga dia mengandung salicylic acid yang bisa menghentikan penyumbatan pada pori-pori, jadi bener-bener saling mendukung. Dan intinya untuk hasil tampilan di wajah itu nggak terlalu dewy, walaupun gue pengen tampilannya lebih lembab. Dia udah ada niacinamide-nya, memang bikin lembab dan lembut ya teman-teman. Jadi cukup aja, cukup terhidrasi dan cukup halus, tidak bener-bener terlalu basah yang bisa bikin tampilan make up gue nanti akhirnya jadi cepat hilang. Ini tahapan yang lumayan cukup krusial kalau menurut pendapat gue teman-teman. Setelah skincare biasanya kan itu primer. Nah, honestly semenjak gue udah nggak pernah skincarean gitu kan, terus udah nggak pernah make upan karena
pada waktu itu gue udah memang tidak memerlukan itu gitu ya, karena memang udah gak kemana-mana. Terus udah gitu istilahnya gue bener-bener stay di rumah dan menghadapi masalah yang begitu pelik ya menurut pendapat gue, teman-teman. Akhirnya gue nggak tahu apakah itu penyebab perubahan jenis kulit gue ya, dari yang berminyak banget berubah ke jadi kombinasi ya. Gue nggak tahu apakah itu yang menyebabkannya atau memang kulit jenisnya bisa berubah secepat itu berjalan dengan waktu, karena memang umur gue sudah mau kepala 4 ya teman-teman. Jadi kulit berubah dan akhirnya gue merubah semua kebiasaan gue, mulai skincare dan masuk ke foundation gitu. Gue sekarang udah nggak bisa lagi pakai foundation untuk kulit kering berminyak, karena dia bikin si pori-pori gue jadi kelihatan kayak ada beruntusan banyak gitu ya, jadi gak rapi. Bawah mata gue kok jadi kering, jadi kelihatan keriput banget, parah gitu. Dan itu melalui proses yang bener-bener panjang banget teman-teman. Udah coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, coba yang begini, coba yang begitu. Dan akhirnya gue nemuin ini Pixi Make It Glow sama si Pixi UV Whitening Foundation Serum. Dan ini bener-bener bisa bantu wajah gue tampil flawless, lembab, lembut, awet, terus jadi halus ya, karena dia teksturnya itu ini tipis banget ya teman-teman, cuman coveragenya oke. Ini nggak terlalu tipis dan nggak terlalu ada coverage, jadi kalau misalkan dibandingin ini sama ini lebih oke yang ini, cuman ini lebih praktis karena dia sudah ada puffnya. Oke, jadi sampai udah kotor gini, ini jadi andalan gue karena dia bantu kulit wajah gue lebih merata halusnya. Dan di bagian ini tuh bener-bener geradakan banget ya teman-teman. Dan biasanya ada suka kulit-kulit kelupas saking keringnya di bagian sini. Kalau gue salah menggunakan foundation atau base make upnya seperti mungkin primer, karena waktu itu gue lebih memilih menggunakan primer untuk kulit-kulit yang berminyak gitu ya, malah jadi bikin kering, itu malah bikin hancur. Dan honestly sampai dengan detik ini setelah kulit wajah gue berubah itu gue belum sempat untuk bisa mendapatkan primer yang tepat untuk jenis kulit wajah gue, karena kulit wajah gue kan bagian senternya itu berminyak, bagian perimeternya jadi kering. Nah, selama gue memilih produk yang bener-bener sangat amat tipis, halus, lembut, tidak terlalu tebal konsistensinya atau tidak terlalu kental, itu bisa aman dipakai di bagian center wajah gue dan di bagian perimeter untuk bisa menghasilkan kulit wajah dengan make up hasil akhirnya itu flawless gitu loh. Jadi gue nggak pusing untuk pakai jenis foundation yang berbeda untuk kulit berminyak dan untuk kulit kering, tapi gue instead hanya menggunakan satu jenis aja untuk kulit kering di kedua jenis kulit gue ini, dan ini benar-benar sangat amat berhasil ya. Jadi Pixi Make It Glow sama Pixi UV Whitening Serum Foundation itu benar-benar oke banget. Dan warna yang gue pakai untuk cushionnya 201 Natural Beige, terus untuk yang ininya sama Natural Beige juga ya teman-teman untuk serum foundationnya. Dan next adalah produk yang menurut pendapat gue juga tidak kalah pentingnya sama seperti pemilihan foundation maupun cushion, karena honestly pada saat itu gue selalu menggunakan atau cara penggunaannya itu berbeda dengan pada saat gue menggunakan sekarang ya teman-teman. Jadi gue udah coba beberapa, beli lagi, nyoba ini nyoba itu gitu, tapi kebanyakan konsistensi yang mereka punya dari powder itu tidak finely milled atau tidak bener-bener halus, butirannya tuh kayak nggak keras sama sekali. Either dia memang terlalu ada coverage gitu loh teman-teman. Jadi honestly untuk bagian bawah mata gue ini bener-bener sangat amat tricky untuk pemilihan produk powder, karena bagian bawah mata gue sudah keriput, udah gitu di bagian senternya ini banyak sekali kayak
beruntusan kecil gitu ya, berminyak tapi jadinya begitu. Gue aneh banget deh, gue nggak ngerti sekarang. Jadi kayak lebih cenderung ke beranjak kering gitu ya, bukan beranjak dewasa ternyata, beranjak kering. Dan akhirnya kalau gue salah pakai mulai dari eye cream, mulai dari cushion dan powder yang terakhir, itu bakal hancur center wajah gue. Mungkin kalau untuk bagian perimeter masih bisa ketolong ya teman-teman, tapi center wajah itu pasti bakalan hancur. Dan beruntungnya adalah memang gue agak ketinggalan zaman. 2020 itu jarang, udah nggak pernah nonton YouTube, udah nggak ngapa-ngapain, nggak nge-YouTube juga gitu kan. Banyak banget kerjaan yang dilakuin tapi di luar dari kosmetik ya gitu, di luar dari make up teman-teman. Terus akhirnya ketinggalan informasi yang tentang produk-produk yang bagus. Dan adek gue ngasih tahu katanya Loki bagus gitu kan. Terus gue juga ngeliat si Lift Junkie, Livni, itu dia ngasih informasi tentang si Loki ini ya, Holy Smooth Loose Blur Powder. Kok jadi berantakan sih namanya? Holy Smooth and Blur Loose Powder. Jadi Holy Smooth Blur Loose Powder, oke? Itu dia bener-bener bikin halus, lembut karena dia finely milled bawah mata gue, walaupun tetap ada kerutan ya teman-teman. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa kalau kalian dapetin informasi atau tutorial tentang cara menghilangkan creasing di bawah mata yang mempunyai fine line gitu ya, udah ada kerutan terus berharap hilang sih enggak, cuman lebih mengurangi tampaknya atau creasingnya jadi lebih halus, keriputnya tuh tetap ada. Nah kalau pakai yang Loki ini warnanya Freya, itu bisa bantu bagian bawah mata gue jadi halus ya teman-teman, walaupun tetap ada garis-garis halusnya, tapi enggak jadi dia makin mengkerut gitu loh. Jadi ada mengkerut dikarenakan terlalu banyak produk yang digunakan, dikarenakan terlalu banyak powder yang digunakan. Jadi akhirnya di bagian bawah mata itu jadi kelihatan berat. Nah kalau untuk Loki ini dia bener-bener halus, lembut, tidak menambah berat di bagian bawah mata ya. Ini oke banget, parah. Dan kalau menurut pendapat gue bisa saranin si Loki ini karena gue belum dapat lagi yang lain terkecuali si kebanggaan gue ini ya teman-teman. Ini dari Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. Ini paling juara sih, cuman ya honestly karena gue orang Indonesia jadi gue pengen dong tetap pakai produk Indonesia gitu kan, jadinya bener nggak sih? Oke, next produk adalah dari Lux Crime teman-teman. Ini warnanya yang Butter Cream Blur and Cover Tway Cake Cream. Jadi biasanya untuk Tway Cake ini gue pakai di bagian bawah mata gue. Setelah gue lengkap seperti sekarang ini, gue ambil puffnya, terus gue tinggal tepok-tepok aja, tipis aja teman-teman. Nah dia bisa bantu menghasilkan bagian bawah mata gue yang bener-bener celing. Kalian bisa lihat, jadi bener-bener ini halus banget ya teman-teman. Dan kalau pakainya nggak terlalu banyak ya, khusus buat teman-teman yang punya kulitnya kering, pakainya itu bener-bener sangat amat sedikit karena dia sudah ada coveragenya, namanya juga two way cake ya, jadi bisa dipakai basah maupun kering. Two way cake itu two way, dua cara untuk digunakan, jadi bisa basah dan kering. Nah kalau gue biasanya dipakai kering ya untuk nge-highlight, bukan highlighter, beda, nge-highlight bagian center wajah gue. Jadi gue pakai di bawah mata kayak gitu tadi kalian lihat. Terus biasanya di bagian kening sini, terus di sini, pokoknya di bagian-bagian dimana gue pengen ngasih cahaya terang ya di bagian center wajah gue. Ini teroke, terhalus, dan menurut pendapat gue walaupun dia two way cake, dia masih oke untuk dipakai di kulit gua yang bermasalah. Poinnya itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini begitu, tapi kalau misalkan
bagian dia dipakai di kulit gue yang bermasalah, tidak bisa atau tidak mampu, itu percuma aja. Dan kebetulan yang Lux Crime ini dia mampu untuk mengatasi bagian center wajah gue, untuk ngasih cahaya terang, untuk tetap bisa menghaluskan jadi nggak terlalu tebal bagian center wajahnya. Nah terus lanjut ke bagian alis. Untuk bagian alis gue tetap menjuarakan produk-produk yang benar-benar sangat amat murah intinya teman-teman. Dan gue pakai apapun honestly sih, tapi gue nggak pakai Viva ya, jujur. Gue pakai Madame G, gue pakai Implora, gue pakai Midira, apa you name it, O2O gitu kan, terus Sada, Midira udah disebut, terus Etude, pokoknya semua murah. Kebanyakan sih murah ya. Kalau mahal menurut pendapat gue cuma pakai dari Sada, yang lainnya nggak ada. NYX mungkin ya lumayan ya harganya, tapi nggak terlalu mahal yang banget kalau menurut pendapat gue kalau untuk NYX ya. Nah untuk produk brow gue bakalan sharing, dan apakah sudah di share sebelum video ini atau sesudah video ini, kalian harus cek and dicek dulu ya teman-teman, karena honestly banyak banget produk yang gue review di tahun 2021 ini, dan akhirnya gue bikin video favorite products yang gue pakai selama gue mulai lagi mencoba gitu ya teman-teman. Untuk alis seperti itu, dan untuk ke bagian bronzer dan blush, kalau menurut pendapat gue favorit gue masih yang lama itu dari MAC, yang Harmony sama yang Peaches, karena dia bisa ngasih lihat wajah gue itu lebih seger banget gitu ya, nggak overly bronze karena gue pakai warna yang Harmony itu sebagai bronzer gue, dan tidak overly blushed gitu. Jadi cukup aja bagian wajahnya, walaupun gue menggunakan lipstick yang lumayan warnanya mencolok ya, tapi bener-bener halus. Dan ini gue pakai yang BCL, warnanya yang Suave, ini yang gloss. Cuman nggak lengket ya, lumayan nyaman kalau menurut pendapat gue. Nah terus untuk yang berikutnya adalah bagian eyeshadow ya teman-teman. Ini honestly gue punya 2 eyeshadow favorite gue selama ini ya, selama 2021 gue cobain dari ujung ke ujung. Gue coba yang ini, gue coba yang itu gitu. Dan yang jadi favorit gue ini ada 2. Satu dari Lameila karena ini murahnya, pakai banget, Rp16.000 ya. Dan ini dari SK yang Midnight Affair yang kolaborasi sama Pola Tambunan. Ini bagusnya pakai banget ya teman-teman. Ya oke lah mahal, oke, tapi kalian tidak akan menyesali untuk beli Midnight Affair ini, karena gila sih menurut gue ya teman-teman, warnanya bagus gitu kan, terus udah gitu konsistensinya juga oke. Yang ditawarkan itu sesuai dengan yang kita dapat. Poinnya itu aja sih menurut pendapat gue. Dan khususnya untuk si Midnight Affair ini yang SK kolaborasi sama Pola Tambunan, untuk packagingnya juga oke banget dibandingin SK yang lainnya ya. Itu honest opinion dan menurut pendapat gue pribadi aja, dan gue sukanya yang ini ya teman-teman. Terus kenapa Lameila? Karena harganya murah banget. Selain itu dia warnanya bener-bener keluar, mudah di blend. Ini yang gue pakai warna orange di bagian kris mata, dan untuk yang di bagian bawahnya agak gelap itu warna yang ada di Midnight Affair-nya. Terus yang bling-blingnya ini yang ada di Midnight Affair juga ya. Tapi Lameila ini honestly teman-teman, dengan harga yang hanya 16.000, kalau dengan pigmen dan konsistensi yang gue coba, dan kalau misalkan kalian penasaran, kalian cek lagi gue review tentang produk dari Lameila ini bagusnya pakai banget teman-teman. Udah harga murah, produknya oke banget. Kalau misalkan pun ada fallout ya harga cuma 16.000, tapi kualitasnya oke. Nggak bisa bilang apa-apa gitu ya, dengan perbandingan kualitas warna dan blendability yang dia punya gitu. Ini teroke banget ya, jadi ini jadi favorit gue. Dan ini tuh dia bisa dipakai hanya menggunakan jari. Jadi gue tadi create eye look ini tuh hanya menggunakan jari teman-teman, nggak ada pakai brush sama sekali.
tinggal di tap, tinggal di blend gini aja pakai jari itu udah bagus banget gitu. Jadi itulah bukti bahwa memang lamele ini walaupun murah dia bener-bener bagus banget gitu teman-teman ya. Dan untuk next adalah produk dari NYX ya, Wet n Wild sih. Ini NYX Wonder Pencil masih jadi jagoan gua, dan ada NYX Jumbo Eye Pencil itu warnanya putih yang milk, tapi punya gue hilang nggak tahu kemana. Dan untuk yang NYX ini Wonder Pencilnya ini warnanya yang light WP01, ini bagus banget. Warnanya ini lebih ke broken white ya, atau apa ya warnanya ya, dia broken white, jadi nggak terlalu putih yang bikin gitu ya, tapi jadinya halus dan lembut seperti yang kalian lihat seperti ini. Ini masih jadi favorit gue, dan honestly gue belum pernah nemu lagi eyeliner putih yang bisa jadi kecintaan gue. Next teman-teman, ini dari Hojo highlighter. Nah ini dia, ini highlighter, jadi beda dengan si Lux Crime tadi. Kalau Lux Crime yang ini tuh jadi highlight, jadi cahaya di bagian center wajah gue. Kalau ini highlighter, memberikan bling tuh kan. Ini harganya murah dan meriah banget, dan pada saat gue cek and recheck di Shopee harganya itu kayaknya sekarang jadi mulai mahal banget ya. Waktu pas kemarin gue beli sekitar 40 apa 30 ribu, gue lupa. Dan kalau misalnya penasaran, gue udah review juga produk Hojo ini bagus banget, harga murah, udah gitu blingnya itu sampai ke angkasa gitu ya. Dan hasil blingnya ini yang bikin gue jatuh cinta sama produk dari Hojo ini. Kenapa ya? Karena pada saat gue pakai si produk Hojo ini teman-teman, dia itu bukan semacam glitter yang malah jadi kayak ini di mata gue glitter gitu ya, jadi kelihatan gitu loh berantakan. Nah kalau Hojo ini bener-bener halus, lembut, dan rapi banget highlightnya. Dan udah gitu harganya terjangkau, pasti ya, pasti. Jadi untuk saat ini target gue adalah harga yang terjangkau, untuk kualitas akan menjadi nomor 2, karena gue akan lebih memilih memikirkan teman-teman di luar sana yang sekiranya ingin belajar make up, ingin mencoba make up, tapi coba dari produk yang benar-benar termurah, bisa worth it untuk kalian belajar make up. Itu cita-cita gue untuk saat ini gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada saran, kalian tulis di komen produk-produk yang kalian coba dan harganya murah ya. Next adalah ke bagian lipstick atau bibir. Ini masih jadi andalan gue banget. Ini gue pakai semenjak 2019 dan belum ada yang bisa menggantikannya. Even gue pakai sampai yang Hojo Sada itu lumayan mahal ya teman-teman, belum bisa gantiin ini karena ini murah meriah dan blingnya itu sangat amat keluar gitu ya. Kalaupun dipakai di warna lipstick yang muda, dan ini walaupun di warna lipstick yang lebih sedikit keluar warnanya, jadi tetap cantik aja gitu loh. Dia memang bikin warna lipstick satu tingkat lebih muda ya, dan ngasih blingnya itu yang bener-bener bikin tampilan make upnya itu jadi kayak perfect gitu loh menurut perangkat gue ya teman-teman ya. Ini J.Cat Lip Tonic, ini yang Pebble BFF kalau nggak salah, pokoknya yang paling muda lah ya ini ya. Ini bagus banget, parah kalau menurut pendapat gue, the best of the best produk yang pernah gue coba dan gue pakai ya. Murah meriah sih poinnya itu ya. Terus udah gitu eyeliner teman-teman, gue udah coba banyak banget eyeliner honestly teman-teman, dan sampai gue beli lagi kemarin itu yang Maybelline namanya, yang jadi jawara gue selama ini. But unfortunate, Maybelline-nya itu kok dia nggak bisa lebih bikin line yang bener-bener tipis, bisa lebih bikin garis yang sangat amat tipis. Nah ini dia Maybelline Hyper Sharp Power Black ya, karena memang waktu dulu bukan yang Power Black tapi yang tutupnya itu putih kalau nggak salah. Cuman ya istilahnya untuk sejenis
eyeliner yang harganya lumayan ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Kok dia nggak bisa gitu? Dia itu di kulit gue warnanya jadi kayak apa ya, pecah gitu loh teman-teman nih. Dan Midira warnanya lebih bisa intens. Ini Midira, ini yang Maybelline. Kan harusnya Maybelline bisa lebih bagus dari Midira ya kan? Iya sih harusnya, karena Midira murah banget. Itu aja sih reasonnya. Oke, next adalah produk yang menurut pendapat gue bener-bener bantu tampilan wajah gue. Jadi dia bikin bener-bener awet gitu kan. Kalau dulu itu gue selalu cenderung menggunakan yang ini bener-bener bikin kering karena wajah gue berminyak gitu ya. Kalau sekarang gue malah membuat wajah gue jadi ini tuh bikin lembab, ini tuh bikin lembut. Jadi apa ya, jadi gue kayak punya dua personality gitu. Kalau misalkan ada orang yang nonton YouTube gue, setelah gue nonton video ini, dia nemu video ini, terus tiba-tiba dia nemu cara gue atau favorit produk gue pada saat kulit gue berminyak gitu ya. Ini orang aneh banget ya, karena jarang banget orang yang ngecek kapan video itu dibuat atau kapan video itu dipublish. Dan gue adalah mungkin satu-satunya orang yang selalu ngecek kalau gue nonton ini video kapan ya gitu lah. Jadi gue tahu update-nya, oh dulu dia gini, sekarang gini gitu. Jadi ada perubahan. Nah itu jarang dilakukan sama viewers di luar sana. Kalau kalian ada salah satunya orang yang suka ngecek videonya di kapan ya gitu, coba komen di bawah gue gitu kan. Karena kadang suka pengen tahu update dari orang yang kita tonton itu seperti apa. Kalau gue gitu ya. Ini teman-teman, Studio Tropic Priming Water, parah banget sih. Kalau menurut pendapat gue harganya sangat amat terjangkau ya, satu. Yang kedua, hasilnya itu bener-bener dahsyat, bagusnya pakai banget. Kenapa? Karena kulit gue yang even berminyak ya, ini kulit gue berminyak ya, bisa kalian bayangin. Kalau misalkan yang berminyak pakai produk lagi yang bener bikin lembab, pasti akan jadi dia luntur kan. Kalau pakai priming water dari Studio Tropic ini tidak menyebabkan hal itu gitu ya. Terus udah gitu, bagian-bagian bawah mata gue yang biasanya suka ngekrek, bagian-bagian dimana gue bermasalah di center wajah karena gue punya kulit berminyak ya, dan penggunaan produk seperti foundation atau cushion dan powder yang harusnya tidak digunakan untuk kulit berminyak itu, pakai ini malah jadi bagus teman-teman. Jadi halus, jadi lembut, lembab, dan awet. Ini paling oke banget, paling juara. Gue sangat amat menyarankan kalian pakai Studio Tropic ini, karena biasanya kalau gue pribadi itu gue nggak pakai apa-apa, gue cuma pakai sunblock atau sunscreen ya, dan langsung templokin pakai powder aja gitu ya, atau gue ambil Lux Cream ini karena dia ada coverage, langsung gue semprot ini. Itu udah cukup banget, nggak perlu lagi yang namanya foundation. Gue udah langsung mantap gitu ya base makeupnya, tinggal pakein maskara, alis, blush, lipstick, udah. Dan bahkan biasanya gue nggak pernah pakai lipstick, biasanya cuma pakai lip balm atau lip gloss aja gitu. Jadi bikin tampilan seger banget di wajah itu. Jadi kayak lu make up apa enggak sih gitu kan. Tampilan make up no make up tuh yang bener-bener tanpa effort adalah dihasilkan sama si priming water ini. Tinggal disemprot aja, tapi kalian pakai powder dulu, itu kuncinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian bohong banget sih Tehera katanya effortlessly gitu ya, tinggal semprot priming water udah langsung kelihatan no make up. Ya tetap pakai powder dulu, pakai bedak, pakai maskara, baru disemprot ini, baru no make up gitu ya, harus jelas. Takutnya ada yang salah menginterpretasikan gitu teman-teman. Well, jadi kurang lebih itu semua adalah produk yang bisa gue sharing ke kalian. Gue masih lihat-lihat, takutnya ada yang kelewat, harusnya sih enggak ya teman-teman.
Produk-produk yang jadi andalan gue selama ini, produk-produk yang dari mulai skincare, walaupun banyak banget, dan skincare itu sudah gue sharing sebelumnya, jadi tidak disatuin ke video yang sekarang ini teman-teman. Ini khusus ke skincare pra make up mungkin ya, jadi nggak terlalu banyak skincare yang dipakai, dan gue belum ada update skincare lagi karena memang tidak ada perubahan untuk penggunaan skincare, masih yang lama. Mudah-mudahan sih informasi kali ini tentang favorite produk dari mulai skincare ke make up bisa nambah masukan ke kalian, mungkin bisa nambah juga ilmu yang tadi gue informasikan apapun itu tentang bagaimana caranya menghasilkan wajah yang flawless, lembut dan lembab juga halus di kulit wajah gue yang punya dua jenis yang senternya itu berminyak, yang bagian perimeternya itu kering. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, mudah-mudahan kalian bisa lebih apa ya istilahnya, oh iya akhirnya setelah sekian lama Teh Hera sharing juga make up atau cara atau tips bagaimana bikin wajah kering ini jadi flawless gitu. Karena waktu itu aduh jangan yang berminyak mulu dong, kali-kali yang kering, bingung gue mau sharingnya bagaimana, apa yang mau gue pakai dan apa yang bisa gue rasa kalau kulitnya nggak kering. Dan akhirnya ya sudah, as your wish, gue bisa sharing ke kalian tentang gimana caranya bikin wajah flawless dan sharing ke kalian produk-produk yang jadi favorite gue untuk bikin tampilan wajah flawless. Sampai sini dulu teman-teman, terima kasih yang udah dari tadi nongkrongin terus. Jangan lupa kalau suka di like dulu videonya, subscribe ke channelnya, aktifin notification bellnya, dan jangan lupa bahagia, sehat selalu. Jangan lupa untuk di share ke platform sosial media lainnya yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye. My best friend to 23, she left her body in Harvard above me.